Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini anak-anak kelas 12 ya, kita ke matematika wajib kelas 12 ya, ke bab 3 semester genap. Silahkan buka buku kalian ya, buku modul matematika ya. Buka di halaman 78. Nah ini ya, halaman 78 bab 3 kaidah pencacahan. Pada materi kali ini kita akan membahas untuk bagian yang A ya, kaidah penjumlahan dan perkalian. Yang pertama kaidah penjumlahan. Kaidah penjumlahan itu adalah menjumlahkan banyaknya kejadian ya, kejadian-kejadian yang saling lepas. Maksudnya saling lepas itu kejadiannya tidak bisa terjadi secara bersamaan. Misalkan ada kejadian K1, K2, K3 ini ya, sampai KN, maka aturan penjumlahannya ya kita jumlahkan aja di sini. Contoh, di sini Adi mempunyai 5 kemeja dan 4 kaos. Lalu Adi akan bepergian dan dia harus memakai salah satu dari kemeja atau kaos itu ya. Nah di sini kejadiannya tidak mungkin terjadi bersamaan ya. Adi memakai kemeja dan sekaligus memakai kaos, tidak mungkin ya. Berarti dia harus memilih memakai kemeja atau memakai kaos. Ada berapa pilihan dia? Ya 9 pilihan. Dari mana? 5 ditambah 4. Nah ini aturan penjumlahan. Kemudian contoh yang kedua, ini Riko ya, mempunyai kendaraan ya. Dia mempunyai 3 sepeda ontel ya, 4 sepeda motor dan 2 mobil ya. Dimana kendaraannya ini setiap jenis berbeda-beda ya. Misalkan sepeda ontel berarti 3 jenis yang berbeda. Kemudian Riko akan bepergian ya, dengan menggunakan kendaraan yang ada di rumahnya itu. Nah ini juga kejadiannya tidak mungkin terjadi bersamaan. Riko memakai sepeda motor dan memakai mobil secara bersamaan jelas tidak mungkin. Dia harus memilih salah satu ya. Nah banyaknya pilihan ada berapa? Ya 3 tambah 4 tambah 2, ada 9 cara. Nah itu namanya aturan penjumlahannya. Nah, di kegiatan 3.1 ya, di halaman 74 ya, 80 ya. Saya bahas ya, di sini pada lomba duta literasi pelajar di tingkat kabupaten, setiap sekolah diharuskan mengirim 1 siswa perwakilan. Ya. Dari hasil seleksi yang dilakukan oleh sekolah, terpilih 16 laki-laki dan 14 perempuan. Berarti sekolah ini harus memilih wakilnya ya, 1 wakil yang akan dikirim ikut lomba ya. Ada berapa cara sekolah dapat memilih wakilnya ya, berarti ya tinggal menjumlahkan aja 16 ditambah 14, hasilnya sama dengan 30. Berarti sekolah mempunyai 30 pilihan, berarti akan dipilih 1 dari 30 siswa. Kemudian nomor 2, Bambang, Tholib dan Wulaida ini teman sekelas ya. Rumah Tholib berada di antara rumah Bambang dan Wulaida. Oke, kalau ini misalkan ini rumah ya, rumahnya Tholib itu terletak di antara rumahnya Bambang dan rumahnya Wulaida. Lalu rumah Bambang ke rumah Tholib terdapat 3 jalan yang dilewati ya. Berarti dari rumah Bambang ke rumah Tholib itu ada 3 jalan yang bisa dilewati ya. Kemudian rumah Tholib ke rumah Wulaida ini terdapat 5 jalan yang dilewati. Oke, berarti T ke W ini ada 5 pilihan jalan ya yang bisa dilewati ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5 misalkan ya. Pertanyaannya apa ini? Suatu hari Tholib tidak masuk sekolah. Ia harus minjam buku catatan ya, ke rumah Bambang atau ke rumah Wulaida. Berarti dia harus memilih, dia harus meminjam buku itu bisa ke rumah Bambang, bisa ke rumah Wulaida. Berapa banyak jalan yang dapat dilalui? Ya tinggal jumlahkan aja. Kalau Tholib ini minjam ke rumah Bambang, berarti ada 3 jalan yang bisa 3 pilihan jalan yang bisa dilewati. Kalau dia Tholib ini minjem ke rumah Wulaida, berarti dia punya 5 pilihan jalan yang dilewati. Berarti dia punya berapa? Punya 8 pilihan jalan ya, 3 tambah 5. Nah ini aturan penjumlahan. Oke, latihan 1 ini sebagai PR ya, tugas dikumpulkan di e-learning. Di latihan 1 ini kalau ada soal yang pilihan jawabannya kok tidak ada, maka
kamu jawab jawaban yang benar berapa ya, ditulis, caranya ditulis. Sekarang yang kedua ya, ke aturan perkalian atau kaidah perkalian. Ini contohnya ya. Misalkan ada 3 siswa bernama Adi atau disingkat A, Budi disingkat B, Cici disingkat C, yang akan dipilih menjadi pengurus kelas yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Ya. Berarti ceritanya ini 3 anak ini akan dipilih, akan disusun menjadi pengurus yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara. Kita nyusun ketua dulu misalkan ya. Kalau nyusun ketua berarti kita punya 3 pilihan atau 3 cara ya. Berarti 3 cara itu sama aja dengan pilihan ya. Kenapa 3 pilihan? Yang jadi ketua kan bisa Adi, bisa Budi, bisa Cici. Nah, sedangkan untuk yang sekretaris kita punya 2 pilihan atau 2 cara. Kenapa 2 cara? Karena salah satu sudah menjadi ketua ya. Misalkan di sini ya. Misalkan di sini ketuanya A ya. Maka sekretarisnya ada 2 pilihan, yaitu B atau C. Sedangkan bendahara kita punya 1 pilihan. Kenapa? Karena dari 3 anak ini kan yang 2 sudah jadi ketua dan sekretaris ya. Berarti bendaharanya tinggal 1 pilihan. Misalkan di sini C ya. Kenapa C? Karena ketuanya A, sekretarisnya B, maka bendaharanya C. Berarti susunan pengurusnya A, B, C. A ketua, B sekretaris, C bendahara. Dan seterusnya kalau ini AC, B, dan seterusnya sampai sini C, B, A. Berarti ada 6 cara ya, 6 susunan ya. 6 susunan pengurus. Nah, ini kalau kita kerjakan dengan aturan perkalian tinggal ngalikan aja, 3 kali 2 kali 1 ketemu 6. Itu disebut aturan perkalian. Nah, contoh ya. Ari memiliki 5 baju berbeda dan 3 celana yang berbeda dan 4 sepatu yang berbeda. Oke, berarti Ari punya baju, celana, dan sepatu. Nah, ini menggunakan aturan perkalian. Kenapa? Karena kalau aturan perkalian itu bisa disusun secara bersamaan. Misalkan Ari pakai baju, pakai celana, pakai sepatu kan bisa bersamaan. Tapi kalau yang aturan penjumlahan tadi saling lepas, tidak bersamaan. Misalkan tadi Ari pakai kemeja dan kaos kan tidak bisa, masa pakai 2 baju gitu ya. Nah, ini kalau menggunakan aturan perkalian berarti susunan pasangan pakaian yang bisa dipakai yaitu baju, celana, dan sepatu ada berapa cara ya, tinggal kalikan 5 kali 3 kali 4, hasilnya 60 cara. Artinya 60 cara itu apa? Berarti Ari itu punya 60 cara atau 60 susunan ya, yang dapat dipilih untuk memakai baju, celana, dan sepatu. Kemudian contoh yang kedua, ini kita diminta untuk menyusun bilangannya. Ini, jadi disediakan angka-angka ini ya, ada 5 angka. Terus ditanya banyaknya susunan bilangan yang terdiri dari 3 angka. Bedanya apa antara A dan B ini? Kalau yang A itu tidak boleh ada pengulangan, kalau yang B itu diperbolehkan. Contoh gini ya, misalkan saya mau menyusun sembarang bilangan dari 5 angka ini ya, terdiri dari 3 angka ya, misalkan karena terdiri dari 3 angka, misalkan contoh 241. Nah, ini kan berarti bilangan yang terdiri dari 3 angka berbeda ya. Contoh lain misalkan 622. Nah, ini juga bilangan yang terdiri dari 3 angka. Contoh lain misalkan 777. Nah, ini juga terdiri dari 3 bilangan. Cuma ada syarat ya, untuk yang A ini kan tidak boleh ada pengulangan. Berarti yang A ini tidak boleh. Nah, ini tidak boleh di jawaban A. Dia angkanya harus berbeda. Tapi kalau yang B ini bebas ya. Berarti boleh ada pengulangan. Maksudnya pengulangan ini 622 ini ada pengulangan angka 2. 777 ini ada pengulangan angka 7. Ini kalau yang di B diperbolehkan ada pengulangan. Berarti untuk yang A, nah ini caranya gimana ngerjakannya? Dibuat kotak ya. Kotak. Ini kalau di sini saya buat bunder ya, di sini kotak ya. Ini maksudnya apa? Mau diisi angka ratusan, ini
puluhan, ini satuan ya. Kita mau ngisi yang mana dulu? Ngisi satuan dulu ya boleh ya. Misalnya kita ngisi satuan, ada berapa pilihan? Kita punya 5 pilihan angka, 1, 2, 4, 6, 7. Berarti punya 5 pilihan ya. Lalu kita setelah ngisi satuan, ngisi puluhan boleh ya. Berarti yang puluhan ada berapa cara? Ada 4 cara. Kenapa? Karena dari 5 angka ini kan salah satu tadi kan sudah ngisi di satuan. Berarti puluhannya tinggal 4 pilihan. Dan ratusannya berarti berkurang 1, berarti tinggal 3 pilihan. Kenapa? Karena ada 5 angka tadi kan yang diberikan, yang tersedia ya. Sudah nempati satuan 1 angka, puluhan 1 angka, berarti tinggal 3 angka. Berarti banyaknya susunan bilangan ada berapa? Ya 3 kali 4 kali 5 menggunakan aturan perkalian ketemu 60. Nah kalau di contoh ini kan 5 kali 4 kali 3, berarti ini ngisi dulu yang ratusan, ini ngisi yang ratusan, ini yang puluhan, ini yang satuan. Berarti susunannya bebas ya. Kemudian yang B, ini apa tadi? Menyusun bilangan terdiri dari 3 angka di mana pengulangan diperbolehkan. Berarti seperti ini diperbolehkan ya. Pengulangan. Karena pengulangan diperbolehkan berarti semua angka boleh menempati ratusan, puluhan dan satuan ya. Ini ratusan, puluhan, sulit ini ya, saya delete aja ya. Ini ratusan, puluhan, satuan ya. Ada 5 cara. Kenapa? Karena semua angka yang tersedia ini boleh menempati di sini ya. Berarti 5 mana tadi? 5 5 5. Berarti 5 kali 5 kali 5 ada 125 cara. Oke, demikian materi pertemuan kali ini yang membahas tentang aturan penjumlahan dan perkalian. Silahkan PR-nya ya, latihan 1, kegiatan 3.2 dan latihan 2. Kerjakan di buku, diupload di e-learning. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.